Ketika masih sekolah, saya mengalami, saya kira pengalamannya tidak berbeda jauh dengan Anda, punya teman-teman dengan kelompok-kelompok bermain begitu. Dan berulang kali dalam tingkatan yang berbeda, ada kecenderungan untuk kelompok yang besar ini tidak menyukai satu atau dua orang tertentu yang dinilai anak baik-baik, anak alim gitu sebutannya. Ya. Nah, karena kelompok yang lebih besar ini biasanya ya tidak sebaik itu, bukan anak alim, bahkan bisa jadi ada sebagian yang memang termasuk anak sebutlah nakal atau bermasalah gitu. Maka satu dua anak yang baik-baik dan alim ini biasanya tidak disukai oleh mereka ini. Nah, saudari-saudara terkasih, nampaknya itu memang menjadi kecenderungan umum, pola umum dalam dunia kita. Ketika ada yang baik, kita justru punya mekanisme pertahanan, defensif, untuk menolak yang demikian itu. Karena di dalam diri kita ada kejahatan, di dalam diri kita ada kecenderungan pada yang jahat, atau bahkan kebiasaan-kebiasaan tertentu yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kebaikan. Maka wajar kalau orang cenderung menolak apa yang sesungguhnya baik, meskipun tidak mau menyerang kita, tidak punya niat untuk mempersalahkan kita, tetapi kita sudah merasa bersalah dengan sendirinya. Nah, kiranya hal itulah yang terjadi ketika dulu Yesus datang di tengah-tengah bangsa Yahudi. Ya, kita tahu berulang kali sudah dengar ceritanya betapa Yesus ditolak, khususnya oleh para pemuka agama, para pemimpin bangsa Yahudi, karena Yesus membawa kebaikan, Yesus membawa kebenaran, Yesus membawa cara-cara baru menghayati iman kepada Tuhan. Dan semuanya itu tanpa dimaksudkan sudah dianggap sebagai kritik oleh para pemuka agama ini yang memang hidupnya ternyata tidak benar. Bahkan memang juga melakukan praktik-praktik kejahatan. Maka tanpa Yesus memaksudkan demikian, para pemuka agama ini sudah merasa dimusuhi, sudah merasa dikritik, bahkan digerogoti kekuasaannya. Dan itulah sebabnya mereka menolak dan membenci Yesus. Nah, ketika kemudian ada orang-orang yang percaya menjadi pengikut Yesus, mereka hidup seperti Yesus. Mereka hidup baik. Mereka meneladani ajaran-ajaran Yesus, membawa kebenaran, membawa kebaikan, membawa atau meneruskan cara-cara baru penghayatan iman yang diajarkan oleh Yesus, dan akhirnya mereka pun menerima perlakuan yang sama dari dunia. Dunia kalau dalam bahasa Yohanes ini berarti kelompok di luar orang-orang yang mengikuti Yesus. Jadi itulah kiranya yang dimaksudkan dalam Injil ini. Ketika Yohanes mengatakan bahwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekiranya kamu dari dunia, tentu dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, sebab aku telah memilih kamu dari dunia, maka dunia membenci kamu. Dan kalau dunia membenci kamu, itu karena mereka telah lebih dulu membenci aku," kata Yesus. Jadi semua yang dilakukan dunia itu karena Yesus. Saudari-saudara terkasih, sampai hari ini pun gereja kita pengikut Yesus masih terus mengalami hal-hal yang demikian. Ada yang saya katakan tadi, kebenaran-kebenaran yang kita hidupi seperti Yesus hidupi, dan itu membuat atau mendatangkan semacam kritik, mendatangkan ketidaknyamanan bagi orang-orang yang ya memang tidak sesuai dengan kebenaran hidupnya. Belum lagi ada hal-hal yang ya sifatnya bukan kebenaran, tetapi fitnah, kesalahpahaman, ketidakmengertian
itu pun memunculkan persepsi yang keliru dan juga ternyata mengarah kepada kebencian kelompok-kelompok atau orang-orang tertentu kepada kita, warga gereja, para pengikut Kristus. Maka saudari-saudara terkasih, kiranya ini bisa meneguhkan kita kalau sekarang kita masih mengalami ketidaknyamanan dalam hidup bermasyarakat di negara kita. Karena barangkali memang demikianlah bagian dari pilihan kita untuk menjadi pengikut Kristus, untuk mengimani Kristus, untuk hidup sebagai orang-orang Kristen. Dan itu tidak bisa kita tolak, kita tawar. Yesus sendiri sudah mengatakannya 2000 tahun yang lalu kepada murid-muridnya yang pertama. Kalau kita juga mau menjadi murid-muridnya pada masa kita sekarang ini, tentu kita harus menerima juga apa yang dikatakan Yesus. Dan kita tidak perlu terlalu gelisah atau khawatir, karena semuanya sudah dikatakan oleh Yesus. Berarti Yesus juga tahu bagaimana melindungi, menjaga kita. Yesus juga tahu rencana-rencana Bapa, bagaimana situasi ini akan bisa selesai dalam hidup kita, dan toh kita akan melaluinya dengan baik, akan mengalami juga kemuliaan seperti yang dialami oleh Yesus.